Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus, yang berkesinambungan meskipun sedikit. Kita bisa sholat sunat ba'da isya 2 rakaat. 2 rakaat saja, tapi terus-menerus. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita bangun sholat tahajud 100 rakaat tapi 1 kali ji. Kita jadi donatur setiap bulan 20.000, 50.000, 100.000, bahkan 300.000 setiap bulan istiqamah. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada Anda sekaligus nyumbang banyak tapi 1 kali ji. Saya Pak 2 juta, 3 juta tapi 1 kali ji 1 tahun. Istiqomah ini penting. Anda baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali setiap hari. Itu lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada Anda baca la ilaha illallah 1000 kali, 10.000 kali, bahkan 100.000 kali, tapi hanya 1 kali. Kenapa? Mati anunya, mati istrinya, atau mati suaminya, atau mati orang tuanya. Wah itu walada wita 1 bulan dah lupa mi lagi zikir la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ulama kita menjelaskan bahwa ada seorang ulama besar namanya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau berkata, "Lau anna rajulan basata musallahu 'alal ma'i wa tarabba'a fil hawa'i fala taghtarru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu fil amri wan nahyi." Seandainya ada orang yang engkau melihatnya basata musallahu 'alal ma'i, dia bentangkan sajadahnya, dia salat di atas air, atau dia mutarabbi'an 'alal hawa, dia duduk bersila di atas udara, dia terbang, salat di atas langit, salat di atas awan. Janganlah kamu terpedaya, kata Abu Yazid, hatta tanzuru, sampai kalian melihat kaifa tajidunahu fil amri wan nahi, bagaimana prinsip hidupnya dia dalam menjaga perintah Allah dan di dalam menjaga larangan-larangan Allah. Kita kan sering ketemu ada orang tidak sembahyang, tapi ini Pak, hebat ini orangnya, lancar usahanya Pak. Ada orang yang sholatnya biasa-biasa Pak, tapi dia termasuk bikin maksiat. Jangan terpedaya dengan hal itu. Meskipun orang itu punya kelebihannya bisa sholat di atas air, bisa terbang di udara, jangan terpengaruh kalau dia melanggar larangan Allah atau dia melalaikan perintah Allah. Itu bukan karamah, tetapi merupakan ujian baginya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, beliau ditanya, kila anna fulanan yamurru fi lailatin ila Makkah. Wahai Tuan Abu Yazid Al-Bustami, ada orang dia punya kelebihan, karamahnya ini orang, dia bisa 1 malam ji, atau hanya beberapa saat dia sudah di Makkah, tiba-tiba dia sudah di selatan sana. Pokoknya hebat ini orangnya, wali ini orangnya. Orang butuh 12 jam naik pesawat ke Makkah, dia tiba-tiba sudah ada nih salat Jumat di Makkah. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Kalau dia melalaikan perintah Allah atau dia melanggar larangan Allah, fala taghtaru. Apa hebatnya? Anna syaitana yamurru fi lahzatin minal masyriqi ilal maghribi. Apa hebatnya orang yang bisa dalam tempo sekian detik saja dia sudah pindah tempat? Itu bukan luar biasa. Syaitan
Setan bisa dalam tempo sekian detik bisa berada di timur, bisa berada di barat. Padahal setan makhluk yang laknatullah. Jadi kalau ada orang punya kelebihan begitu, tapi dia tidak istiqomah dalam beribadah, tidak istiqomah dalam menjaga larangan-larangan Allah, fala taghtarru. Jangan kita terpedaya. Beliau ditanya lagi, ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, anna fulanan yamshi 'alal ma'. Sesungguhnya ada si fulan, dia punya karamah, dia bisa berjalan di atas air. Pokoknya dia kalau menyeberang sungai kayak itu sakti mandraguna, tidak basah kakinya, tidak tenggelam nih. Apa jawaban Abu Yazid Al-Bustami? Faqala al-hitanu fil ma'i wat tayru fil hawa'i a'jabu min zalika. Kalau kamu heran ada orang bisa berjalan di atas air, kau anggap itu karamah padahal dia tidak istiqomah. Apa istimewanya? Burung pun terbang di udara, ikan pun bisa berenang menyelam sedalam-dalamnya. Dia tidak lebih hebat daripada ikan. Coba sih suruh si tanding balik, mana yang lebih dalam menyelam. Jadi jangan terpedaya dengan karamah-karamah yang Anda lihat tapi dia tidak istiqomah. Ini salah satu hikmah yang dijelaskan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Istaqimu ala jaddati syariati wat tariqati wal hakikati. Istiqomalah untuk terus mendapatkan, menyempurnakan syariatmu, tarekatmu, hakikatmu. Fa innal istiqamata khairum min alfi karamatin. Karena bisa istiqamah menjalankan perintah Allah, istiqamah berupaya menjauhi larangan-larangan Allah, itu lebih mulia daripada 1000 karamah. 1000 karamah. Ada orang dikasih karamah kalau dia berdoa tidak jadi hujan. Ada orang dikasih istiqamah, kalau dia berdoa sembuh penyakitnya orang. 1000 karamah yang diberikan kepada seseorang, tapi dia tidak mampu istiqamah, lebih mulia orang yang punya istiqamah. Apa itu istiqamah? Wahyas sabatu 'alal aqidatis shahihah. Yaitu bagaimana kita tetap dalam akidah, keyakinan yang betul-betul benar. Tidak hari ini pahamnya begini, besok pahamnya begini lagi. Kan banyak orang karena dia sudah ketemu guru baru, dia baca hadis-hadis baru, akhirnya dia beda pendapat dengan gurunya. Dia tidak istiqamah dengan akidah sahihah, bagaimana yang ditanamkan dari ulama-ulama kita yang terdahulu sampai dengan guru-guru kita sekarang. Wal mudawamatu 'alal ilmin nafi'. Istiqamah itu senantiasa berupaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada orang rajin salat, ada orang rajin ke masjid, tapi ilmunya tidak bertambah. Itu bukan istiqamah. Istiqamah itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, bukan istiqamah itu sumbangannya tahun 2020 10.000. Sampai sekarang sawitnya sudah 5 kapling, tetap 10.000. Bukan istiqamah itu. Istiqamah adalah istiqamah dalam perbaikan. Kita berupaya menambah. Saya Pak istiqamah 5.000 ya 5.000 terus aku celeng. Oh enggak bisa, bukan istiqamah itu Pak. Karena kemarin penghasilanmu 1 juta, ya 20.000. Karena sekarang penghasilanmu 5 juta sampai 10 juta, maka tentu harus berubah 200.000 atau di atasnya. Istiqamah itu adalah istiqamah dalam perbaikan. Bukan istiqamah kalau 2 ya 2 terus. Bukan istiqamah itu. Ya. Dulunya hanya 2 rakaat, saya istiqamah 2 rakaat terus. Istiqamah, waduh. Itu namanya tidak ada perubahan. Tapi istiqamah dalam perbaikan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia.
Istiqamah itu istiqamah alal amalis saleh. Istiqamah melakukan amal-amal saleh. Dia merasa rugi kalau tidak hadir dalam majelis taklim. Dia merasa rugi kalau tidak bersilaturahim. Dia merasa rugi kalau orang berbuat baik dan dia tidak mampu ikut bersamanya. Itu namanya berupaya istiqamah. Wal ikhlasi al khalis, dan berupaya mengikhlaskan. Jangan sampai kita jadi orang yang istiqamah hanya berapa bulan, tiba-tiba karena berubah kondisi kita tidak jadi istiqamah. Istiqamah itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, dia tidak peduli mau hujan mau panas. Dia tidak peduli dia mau senang atau tidak senang. Gara-gara diganti ketua panitia pembangunan, tidak pernah sholat berjamaah. Waduh, salah itu, kena ikhlas sana itu. Ya, dulu Pak saya rajin sekali, tapi dia puji imam baru. Berarti Anda beribadah bukan karena Allah. Ya. Pak 02 lena tanya ya, 01 kayak wai. Lasa lopo ya tuh. Pindah masjid, mage dena lolos calekna, weh. Lasa lopo. Istiqamah itu Anda senang atau Anda tidak senang, Anda ridho atau tidak ridho, Anda tetap berupaya. Makanya di sini wal huduru ma'allahi wal ghibati an syuhudi ma siwa. Istiqamah itu adalah bagaimana berupaya menghadirkan Allah dalam ingatan kita, menghadirkan Allah dalam hidup kita setiap detik, setiap waktu. Kita menghilangkan apa yang selain Allah. Saya rajin berjemaah karena Allah, maka apapun, siapapun imamnya, siapapun panitianya, tetap saya hadir. Siapapun presidennya, tetap saya hadir. Itu namanya mengikhlaskan, mengistiqomahkan, berupaya mengikhlaskan, menjernihkan niatnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebagai kesimpulannya, ulama kita mengajarkan, beliau berkata, la syakka annal istiqamata khairum min alfi karamatin. Maka tidak diragukan lagi, kalau Anda bisa istiqamah, senantiasa mendawamkan ibadah-ibadah ini, salat berjamaah ini, menghadiri majelis ilmu ini, itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Kenapa? Likauniha as'abu min jisril qiyamah. Istiqamah untuk kebaikan, istiqamah untuk perbaikan terus menerus, itu lebih tajam daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Begitu beratnya. Adatku minasya'ri, lebih tipis daripada rambut. Wa amarru minas sabri, minas sibari, lebih pahit daripada jadam. Wa ahaddu minas saifi, lebih tajam daripada mata pedang. Artinya apa? Istiqamah itu berat. Kenapa? Karena bukan istiqamah itu dua terus, tapi istiqamah itu berupaya lebih baik, berupaya lebih kenal kepada Allah, berupaya lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.